Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kisah ini dengan mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran dari channel Langkah Kisah. Pernahkah kalian mendengar kisah nyata tentang orang-orang yang dijebak dengan janji pekerjaan di luar negeri? Bagaimana kalau ternyata agen penyalurnya ada di tengah-tengah kita? Dan para korbannya nyaris tak bisa diselamatkan? Inilah kisah perjuangan seorang gubernur dan polisi dalam membongkar jaringan perdagangan manusia di tanah sendiri. Hujan rintik membasahi trotoar kota Bogor malam itu. Lampu-lampu jalan berpendar buram, dan suara kendaraan hanya sesekali terdengar. Di tengah malam yang dingin, seorang perempuan muda berlari terpincang menuju kantor polisi sektor Cibinong. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Aku dikejar, mereka mau kirim aku ke Kamboja. Ucapnya lirih, hampir tak terdengar, sebelum tubuhnya roboh di depan pintu penjagaan. Petugas jaga malam itu langsung bergerak. Perempuan itu bernama Tika. Usianya baru 19 tahun. Ia berhasil kabur dari sebuah rumah kontrakan yang dijadikan tempat penampungan tenaga kerja ilegal. Paspor dan identitasnya sudah dirampas. Dan ia hampir diberangkatkan oleh agen yang menjanjikan kerja di restoran, namun nyatanya penuh ancaman. Berita ini sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat, KDM, dalam waktu kurang dari 1 jam. Ia langsung menelepon kepala kepolisian wilayah. Kita tidak bisa biarkan ini terjadi lagi. Koordinasikan tim, saya ikut turun, katanya tegas. Siap, Pak Gubernur. Jawab Kompol Rizal yang bertugas memimpin tim penyelidik. Sore harinya, di sebuah ruang tertutup dalam gedung Pemda, KDM memimpin rapat terbatas. Di depannya terpampang peta lokasi, laporan dari intelijen, dan data para korban yang pernah berhasil lolos dari sindikat ini. Nama HJ muncul berkali-kali. Dia disebut sebagai otak dari semua pengiriman ilegal ini, kata salah satu anggota Intel. KDM mendengarkan dalam diam. Matanya menatap tajam ke arah peta. Kita mulai operasi malam ini. Tapi tidak dengan gaya biasa. Saya sendiri akan ikut menyamar. Kita harus menangkap HJ saat dia lengah. Rencana pun mulai disusun. Mobil logistik disiapkan. Beberapa anggota polisi berseragam preman berpencar di beberapa titik. KDM, mengenakan jaket hitam dan topi, naik ke dalam salah satu mobil. Duduk di samping sopir yang merupakan anggota polisi bernama Fajar. Apa Anda yakin ingin ikut langsung, Pak? Tanya Fajar pelan. Kalau kita cuma duduk di kantor, kita tidak akan tahu betapa dalamnya luka mereka yang jadi korban. Jawab KDM mantap. Mobil bergerak pelan meninggalkan halaman gedung. Tujuan mereka malam itu adalah Cibinong, tempat yang diyakini sebagai titik kumpul para korban sebelum dikirim ke luar negeri. Belum ada yang tahu, malam itu akan menjadi awal dari perburuan besar terhadap salah satu sindikat perdagangan manusia terbesar di Jawa Barat. Mobil yang ditumpangi KDM dan Fajar menyusuri jalanan sempit kawasan Cibinong yang lengang. Hanya suara hujan yang masih turun gerimis, membasahi kaca depan mobil yang mulai berembun. Mereka mengikuti koordinat yang diberikan tim Intel, menuju sebuah rumah kontrakan yang disebut-sebut sebagai tempat penampungan para korban. Dari radio komunikasi terdengar suara lirih. Target kemungkinan besar akan berpindah tempat malam ini. Rumah kontrakan sudah mulai kosong. Tim 2 bersiap di titik selatan. KDM menoleh ke Fajar. Dia tahu kita mulai mencium jejaknya. Dia akan buru-buru menghilang. Sementara itu, di sebuah rumah berlantai 2 yang tampak biasa, HJ duduk santai di ruang tamu sambil mengisap rokok. Wajahnya tenang. Tapi matanya tajam mengamati layar ponsel. Seorang pria muda datang menghampiri. Bos, 1 anak kabur. Tapi sisanya sudah di dalam mobil. HJ mengangguk pelan. Kita percepat. Kirim mereka malam ini juga. Kalau ada yang ribut, bawa ke gudang yang biasa. Di dalam mobil logistik, KDM menerima kabar tersebut. Gudang yang biasa itu berarti tempat transit mereka sebelum berangkat. Fajar segera menekan pedal gas lebih dalam. Kita bisa potong jalur kalau belok ke arah Kemang dari sini, Pak. Dalam waktu singkat,
seluruh tim gabungan mulai mengatur posisi. Mobil-mobil polisi tanpa sirine mulai merapat ke radius 1 kilometer dari lokasi yang dicurigai sebagai gudang transit. Di dalam gudang itu, belasan perempuan muda duduk terdiam. Beberapa di antaranya terlihat menahan tangis. Di sisi kanan, koper-koper besar ditumpuk, seolah semuanya telah siap diberangkatkan. Salah satu gadis, bernama Rini, menggenggam erat foto ibunya. "Aku tidak mau berangkat, mereka bohong," bisiknya kepada temannya. Tak lama, suara mesin mobil terdengar mendekat. Haje turun dari kursi depan sambil memberi aba-aba. "Cepat, masukkan koper dan bawa mereka naik. Kita berangkat 5 menit lagi." Namun belum sempat dia bergerak lebih jauh, terdengar suara rem mendadak. Dari arah kiri gudang, 3 mobil hitam berhenti. Beberapa pria bersenjata keluar, diikuti oleh sosok KDM yang menurunkan kaca jendela mobilnya perlahan. Haje tertegun, wajahnya berubah pucat. Ia mencoba mundur, tapi langkahnya terhenti ketika seorang petugas dari tim 1 sudah menodongkan senjata ke arah kaki kirinya. "Jangan bergerak. Ini operasi resmi. Kamu ditangkap atas tuduhan perdagangan manusia," ucap petugas. KDM turun dari mobil, berdiri beberapa meter dari Haje. Hujan masih rintik. Matanya menatap lurus ke wajah pria itu. "Kamu pikir kami akan diam saat anak-anak bangsa diperlakukan seperti ini?" ucap KDM dengan suara dingin. Haje tertawa kecil, meski tubuhnya mulai gemetar. "Kamu pikir bisa hentikan semua ini? Di belakang saya masih banyak orang." "Tapi malam ini kamu yang berhenti duluan," sahut Fajar dari belakang. Haje akhirnya diborgol. Para korban dibawa keluar, satu persatu. Beberapa dari mereka menangis lega. Rini menghampiri KDM sambil menunduk. "Pak, terima kasih. Kami kira tidak ada yang akan datang." KDM hanya mengangguk. "Kalian akan pulang. Bukan ke luar negeri, tapi ke rumah kalian masing-masing." Dan malam itu, di tengah dinginnya Bogor, operasi senyap pertama membuahkan hasil. Tapi KDM tahu, ini baru permulaan dari misi besar yang menanti. Satu persatu korban dibawa ke posko sementara di kantor kelurahan terdekat. Tim psikolog dan pendamping sudah disiagakan, sementara polisi melakukan pendataan dan meminta keterangan. KDM duduk di sudut ruangan sambil mendengarkan laporan dari Kompol Rizal. "Total ada 15 korban malam ini, Pak. 7 sudah dipastikan kehilangan dokumen, 3 mengalami luka fisik ringan, dan semuanya dalam kondisi psikis yang terguncang." KDM menghela napas berat. "Bagaimana dengan Haje?" "Sudah dibawa ke markas." Tapi dia tutup mulut. "Pak." Bahkan saat diinterogasi, dia lebih banyak menyeringai. KDM berdiri, mendekati kaca jendela yang basah oleh embun. Di luar, langit mulai memucat, menandakan fajar akan segera datang. Dia menyimpan sesuatu, dia bukan aktor tunggal. Sementara itu, di ruang tahanan, Haje duduk di kursi logam dengan borgol masih melingkar di tangannya. Seorang penyidik masuk dan melemparkan tumpukan berkas ke meja. "Ada 6 nama yang disebut para korban, dan semua mengarah ke kamu." Haje hanya tersenyum tipis. "Kalian baru menangkap kulitnya. Yang punya semua ini bukan saya. Saya cuma jembatan." Penyidik menatap tajam. "Siapa yang kamu maksud?" Haje menunduk, lalu berbisik. "Pernah dengar nama Kobra?" Nama itu langsung membuat penyidik terdiam. Ia berdiri cepat dan segera keluar, lalu menghubungi Kompol Rizal. "Pak, dia sebut nama Kobra." Kompol Rizal dan KDM saling pandang. KDM mengangguk pelan. Akhirnya muncul juga nama itu. Kobra adalah nama samaran yang selama ini hanya muncul dalam laporan-laporan intelijen. Ia dikenal sebagai dalang besar sindikat penyalur tenaga kerja ilegal lintas negara, beroperasi diam-diam dengan koneksi kuat, termasuk ke luar negeri. Kalau Kobra sudah disebut, maka ini bukan lagi kasus lokal. Kita butuh koordinasi dengan pusat, juga dengan imigrasi dan Kementerian Luar Negeri, kata KDM tegas. Fajar yang sejak tadi diam, akhirnya angkat suara. "Saya punya 1 orang yang pernah selamat dari jaringan Kobra.
Dulu dia pernah hampir diberangkatkan ke Thailand. Mungkin bisa bantu kita. Segera cari dan bawa dia ke sini. Tapi pastikan keamanannya. Kita tidak tahu seberapa jauh pengaruh kobra di luar sana. Perintah KDM. Dalam hati, KDM sadar, misi ini belum selesai. Penangkapan HJ hanyalah permukaan dari lautan hitam yang jauh lebih dalam. Ia menatap para korban yang masih menggigil di posko, lalu mengepalkan tangan. Aku tidak akan berhenti sampai kobra ikut merasakan dinginnya jeruji besi, gumamnya. Dan di tempat lain, jauh dari Bogor, seorang pria mengenakan setelan jas tengah duduk di ruang mewah dengan pemandangan kota di balik jendela besar. Ia menjawab panggilan video dari seseorang. Bos, HJ ditangkap. Pria itu tersenyum tanpa rasa takut. Biarkan. Itu bagian dari permainan. Sementara KDM dan timnya mengira operasi besar baru dimulai. Mereka tak tahu, Kobra sudah lebih dulu menyiapkan langkah berikutnya. Pagi baru saja menyapa kota Bogor saat Fajar kembali dengan seorang perempuan muda berkerudung abu. Wajahnya teduh tapi sorot matanya tampak penuh beban. Namanya Yani, usianya 23 tahun, mantan korban jaringan Kobra yang berhasil melarikan diri 2 tahun lalu. Sejak saat itu, ia tinggal di tempat aman yang dirahasiakan, dibantu oleh LSM Perlindungan Migran. KDM menyambut kedatangannya dengan anggukan hangat. Terima kasih sudah berani datang. Kamu mungkin satu-satunya yang bisa bantu kami. Yani duduk dengan tubuh sedikit gemetar. Kalau ini bisa menghentikan mereka, saya rela bicara. Dalam ruangan tertutup, hanya ada KDM, Kompol Rizal, Fajar, dan 2 anggota LSM. Yani mulai menceritakan kisahnya. Ia dulu dijanjikan kerja sebagai asisten rumah tangga di Thailand. Tapi saat tiba di Bangkok, ia malah dijual ke klub malam. Ia dipaksa melayani tamu-tamu dengan kekerasan dan ancaman. Nama Kobra disebut setiap malam. Semua orang takut padanya. Tapi saya pernah dengar dia sering datang ke Batam, lewat jalur laut dari Johor. Fajar mencatat cepat. Berarti dia lintas negara. Yani mengangguk, dan dia tak pernah terlihat langsung di lokasi. Semua urusan lapangan diurus anak buahnya, seperti HJ. KDM berdiri, menghela napas dalam-dalam. Kita butuh kerjasama dari pusat. Dan ini sudah masuk ke ranah internasional. Namun belum sempat langkah mereka berlanjut, mendadak terdengar suara dentuman keras di luar gedung. Asap mengepul dari area parkir. Petugas berlari panik. Pak! Mobil pengawal meledak. KDM segera keluar dan melihat api menjilat bagian belakang sebuah mobil yang diparkir sejak pagi. Tidak ada korban jiwa. Tapi jelas ini bukan kecelakaan biasa. Sebuah pesan tertulis di kaca belakang mobil menggunakan cat semprot merah. Berhenti urus yang bukan urusanmu. KDM. Kompol Rizal menggertakkan gigi. Ini ancaman. Mereka tahu kita mulai mendekat. Yani memucat. Itu gaya Kobra. Dia tidak suka ada yang buka mulut. KDM hanya menatap api yang membakar pelan. Itu berarti kita berada di jalur yang benar. Setelah api berhasil dipadamkan, KDM memanggil seluruh tim ke ruang rapat. Ia berdiri di depan papan strategi yang kini dipenuhi dengan koneksi nama, peta, dan jalur pengiriman. Mulai hari ini, operasi ini kita namai Operasi Jala Hitam. Kita akan jaring semua yang terhubung dengan Kobra. Kita akan kejar ke Batam. Kita kejar ke laut sekalipun. Semua anggota mengangguk tegas. Fajar menambahkan, saya sudah hubungi kawan saya di unit imigrasi Batam. Kita bisa mulai dari sana. Dan malam itu, tim KDM bersiap untuk misi selanjutnya. Tapi mereka tahu, semakin dekat ke sarang Kobra, semakin besar pula bahaya yang menanti. Langit Batam diselimuti mendung saat pesawat kecil milik pemerintah mendarat di Bandara Hang Nadim. KDM turun bersama Fajar dan 3 anggota unit khusus yang dikirim langsung dari pusat. Mereka tidak membawa banyak perlengkapan, hanya tas ransel, laptop taktis, dan berkas-berkas penting. Semuanya harus bergerak sehalus mungkin. Di ruang rahasia milik imigrasi, mereka disambut oleh Kepala Imigrasi Batam, Pak Herwan,
pria berkacamata yang dikenal tak kompromi soal kejahatan lintas batas. Saya sudah dengar soal HJ dan nama Kobra. Kita sudah lama intai pelabuhan tikus di Tanjung Uma. Dugaan kami, Kobra pakai jalur laut dari Johor ke situ. KDM membuka map besar di atas meja. Kami butuh akses penuh ke pelabuhan itu. Dan semua nama yang pernah lolos di bawah radar 2 bulan terakhir. Herwan mengangguk. Ada satu kapal yang mencurigakan. Nama kapalnya Sri Harmoni. Tapi terus ganti anak buah kapal. Mereka rutin sandar malam hari tanpa izin lengkap. Fajar langsung bereaksi. Malam ini kita intai kapal itu. Sementara tim menyusun rencana, di sisi lain kota, seorang pria berpakaian rapi namun wajahnya dingin sedang memandangi layar laptop. Di depannya, kamera pengawas memperlihatkan wajah KDM dan Fajar di bandara. Pria itu mengangkat ponsel. Mereka sudah di Batam. Kalian tahu harus apa? Siap, bos. Jawab suara berat di ujung sana. Malamnya, kapal Sri Harmoni mulai merapat ke pelabuhan Tanjung Uma. Di dalamnya, belasan orang dengan wajah ketakutan duduk berdesakan. Salah satu dari mereka, bocah laki-laki usia 15 tahun, mencoba menahan tangis sambil memeluk tas kecil. Di tepi dermaga, KDM dan tim berbaur dengan nelayan. Fajar mengenakan topi dan masker, menyamar sebagai pemilik warung kopi kecil. Target bergerak. Kami lihat 2 pria keluar dari kapal bawa tas besar. Bisik salah satu anggota lewat radio. KDM segera angkat tangan memberi aba-aba. Jangan serbu dulu. Kita tunggu sampai semua anak buah Kobra keluar. Namun tiba-tiba, terdengar suara motor mendekat dengan kecepatan tinggi. 2 pria bersenjata melompat dari arah belakang dan melepaskan tembakan ke udara. Serbu sekarang! Teriak Fajar sambil menjatuhkan satu penyerang dengan pukulan keras. Kondisi langsung kacau. Anak-anak yang di dalam kapal menjerit. KDM berlari ke dalam gelapnya dermaga, mengejar pria yang membawa koper. Saat pria itu hampir kabur lewat gang sempit, KDM melompat dan menjatuhkannya. Koper terbuka, dan isi di dalamnya membuat semua orang terdiam. Puluhan paspor, semuanya palsu. Dengan foto berbeda tapi nama yang sama, Junaidi. Itu nama samaran Kobra, gumam Fajar yang baru datang menyusul. KDM menatap foto-foto itu dengan rahang mengeras. Dia main lebih jauh dari yang kita kira. Ini bukan sekadar pengiriman tenaga kerja. Ini jaringan pemalsuan identitas internasional. Dan malam itu, dari dermaga kecil yang basah dan bau asin laut, KDM sadar bahwa langkah mereka baru saja menyentuh sisi tergelap dari permainan ini. Tapi ia bersumpah, meski bayangan Kobra masih samar, ia tidak akan berhenti sampai menemukan wajah asli di balik nama palsu itu. Subuh menjelang, Batam mulai terbangun. Namun di markas sementara operasi di rumah penginapan kawasan Jodoh, KDM dan timnya belum tidur. Mereka terus memeriksa setiap paspor dalam koper, mencocokkannya dengan data imigrasi dan Interpol. Semua paspor ini terhubung ke satu nama, Junaidi. Tapi asal negara dan foto pemiliknya berbeda-beda. Ini jelas kerjaan sindikat kelas kakap, ujar Fajar sambil menunjuk layar laptop. Kompol Rizal yang menyusul dari Bogor lewat jalur udara, tiba-tiba menurunkan sebuah berkas besar. Kami dapat informasi baru dari pusat. Ada sinyal kuat pergerakan dana ke sebuah perusahaan pelayaran swasta bernama Surya Line. Perusahaan itu terdaftar atas nama orang yang pernah kerja di Kedutaan Indonesia di Phnom Penh. KDM langsung menatap tajam. Orang dalam. Atau mantan orang dalam yang hianat, balas Rizal. Sore harinya, KDM dan tim mendatangi kantor Surya Line yang terlihat seperti perusahaan biasa. Mereka menyamar sebagai penyelidik pajak. Seorang pria parubaya dengan logat bicara khas Sumatera menerima mereka. Kami dari bagian audit. Ada penyelidikan transfer dana asing ke perusahaan Bapak, ujar Fajar sambil memperlihatkan kartu palsu penyelidik pajak. Pria itu tampak gugup. Tunggu sebentar, saya panggil manajer. Tapi saat pria itu masuk ke ruang belakang, KDM menangkap gerakannya. Dia nggak panggil siapa-siapa, dia kabur. Langsung, tim masuk dan menemukan pintu rahasia di balik lemari.
Mereka menuruni tangga kecil menuju ruang bawah tanah, dan disitulah mereka menemukannya. Monitor-monitor menyala memperlihatkan berbagai titik pelabuhan, rekaman CCTV dari kamar hotel, dan peta pengiriman ke Kamboja dan Thailand. Dan di tengah ruangan itu, sebuah meja dengan foto-foto korban yang sudah diamankan. Tempat ini pusat komandonya, ujar Rizal perlahan. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layar. Incoming call from Cobra. KDM tanpa ragu menekan tombol jawab. Wajah di layar membeku, seolah waktu ikut berhenti. Seorang pria berdasi hitam dengan mata tajam menatap ke arah kamera. Akhirnya kalian sampai juga. Tapi kalian terlalu lambat. KDM mendekat. Siapa kamu sebenarnya? Aku hanya penjual jasa. Kalian pikir bisa hentikan arus dunia yang lebih besar dari hukum kalian? Lihat sekeliling kalian. Aku bukan sendirian. Kalian hanya menggali lubang tak berujung. Sambungan terputus tiba-tiba. Dan seketika, alarm berbunyi keras. Fajar berteriak. Bom waktu. Semua keluar. Mereka berhamburan keluar dari bangunan. Beberapa detik kemudian, ledakan besar mengguncang kantor surya lain. Api membumbung tinggi ke langit sore yang mulai menggelap. KDM duduk terengah di aspal, menatap puing-puing di kejauhan. Dia tahu kita sudah dekat. Dan sekarang dia berusaha menghapus semua jejak. Fajar menatap KDM dengan wajah serius. Tapi kita sudah lihat wajahnya. Dan kita tahu kemana dia akan pergi selanjutnya. Rizal datang membawa satu flash disk yang berhasil diselamatkan. Ini isinya rute terakhir ke Phnom Penh. Termasuk nama-nama calon korban baru. KDM mengepalkan tangan. Kita kejar dia ke sana. Kita akhiri ini di tempat asal jaringannya. Di tanah asing itu, nama Allah akan tetap jadi senjata kita. Dan malam itu, di tengah bau asap dan reruntuhan, mereka bersumpah, satu babak terakhir akan dituntaskan. Cobra tidak akan selamanya bisa bersembunyi. Langit Phnom Penh sore itu mendung, seolah tahu akan ada badai yang datang. Di bandara internasional, 3 sosok berjalan cepat menuju pintu kedatangan. KDM mengenakan jaket lapangan dan kacamata hitam. Di sisinya, Fajar membawa ransel taktis, dan Kompol Rizal mengecek pesan di ponselnya dari KBRI. Tim kita dari Interpol Kamboja sudah siap di lokasi, ujar Rizal cepat. Tempatnya adalah villa terpencil di pinggiran kota. Cobra dilaporkan ada di sana sore ini. Dengan kendaraan yang disediakan oleh kedutaan, mereka bergerak menuju distrik Chbar Amphoe. Sepanjang jalan, mata KDM tak lepas dari kaca jendela. Dalam hatinya, ia tak berhenti bersholawat. Ya Allah, jika hari ini akhir dari perburuan ini, kuatkan langkah kami. Saat matahari mulai tenggelam, mereka tiba di jalan sempit yang dikelilingi pepohonan tinggi. Villa yang dimaksud berdiri tenang di balik pagar besi, dijaga 2 orang bersenjata laras panjang. Tim Interpol sudah menyamar di sekeliling lokasi. Tinggal menunggu aba-aba. Semua siap? Tanya KDM. Fajar mengangguk. Kita masuk dari sisi barat. Tim lokal akan serbu dari pintu depan. Begitu kita dengar suara tembakan, kita masuk. Beberapa detik kemudian, suara keras meletus di depan villa. Tembakan dilepaskan. 2 penjaga roboh, dan tim KDM segera menyerbu lewat sisi belakang. Mereka menjebol pintu dapur dan masuk satu persatu. Di dalam, suara langkah tergesa-gesa terdengar. KDM langsung menuruni anak tangga menuju ruang bawah tanah. Di sana, mereka menemukan ruangan gelap dengan jeruji besi. 5 perempuan muda duduk meringkuk di dalamnya. Mata mereka penuh ketakutan. Kalian aman sekarang, ucap Fajar lirih sambil membuka kunci sel. Tapi misi belum selesai. KDM menyusuri lorong sempit dan menemukan pintu besi tebal. Ia mendorongnya perlahan. Di dalam, Cobra berdiri di depan layar CCTV, seolah sudah menunggu. Aku tahu kalian akan datang, ucapnya tenang. Tapi tidak kusangka secepat ini. KDM melangkah masuk tanpa gentar. Permainanmu selesai, Cobra. Pria itu menoleh. Wajahnya sama seperti di video. Datar,
tajam, tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Tapi tangannya perlahan bergerak ke pinggang. "Jangan lakukan itu," teriak Rizal yang baru masuk. Terlambat. Kobra menarik pistol kecil. Tapi Fajar lebih cepat. Tembakan satu kali menggelegar. Dan tubuh Kobra terhuyung lalu jatuh ke lantai. Pistolnya terpental. Hening sejenak. Lalu suara isak dari para korban di ruang belakang mengisi udara. KDM menunduk. Mengambil pistol itu. Satu peluru mengakhiri kejahatan bertahun-tahun. Beberapa jam kemudian, seluruh korban berhasil dievakuasi. Polisi Kamboja dan perwakilan dari Kedutaan Indonesia bergerak cepat mengurus dokumen dan perlindungan untuk para korban. Media lokal menyebutnya sebagai operasi lintas batas paling berani tahun ini. Di balkon hotel malam itu, KDM menatap langit Phnom Penh yang kini bersih dari awan. "Ini bukan kemenangan kami. Ini kemenangan para korban yang tak pernah berhenti berharap." Fajar menepuk bahunya. "Dan bagi kita, ini pengingat bahwa di dunia yang penuh kegelapan, tugas kita adalah terus menyalakan cahaya walau kecil sekalipun." Dan dengan itu, kisah penangkapan Kobra berakhir. Tapi bagi KDM, perjuangan belum selesai. Karena selama masih ada ketidakadilan di balik batas negara, tugasnya belum tuntas.